Halo semuanya, kembali lagi di sini. Ini adalah Subaru. Ini mesinnya melahirkan 224 horsepower. Halo semuanya, kembali lagi di sini. Ini adalah Subaru BRZ. Ayo lihat ya. Dumi ini warna blue. Kita ada dua. Dunya kenceng. Dunya keren. Ini adalah pelek di Subaru. Ukurannya 18. Banyak pakai Michelin. Adalah tuh baru. Ini adalah nomor depan. Ini adalah nomor sebelah kiri. Ini adalah bumper. Ini mesinnya melahirkan 224 horsepower. Ada silinder. Mesinnya Porsche. Oh, terima kasih. Oke, aku mau minum dulu. Baru yang lanjutin ya. Dadah. Terima kasih kepada Eran sudah memulai reviewnya. Jadi kita lanjutin review dari Subaru BRZ ini. Nah, ini adalah Subaru yang keren banget. Subaru yang sharing platform dengan Toyota GR86, teman-teman. Kalau kalian pilih yang mana? Subaru BRZ atau GR86? In fact, mereka sebenarnya nggak kembar-kembar banget sih. Banyak orang berpikir bahwa Subaru BRZ dan Toyota GR86 itu adalah kembar identik. Tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan, teman-teman. Terlebih di bagian suspensinya. Memang ada perbedaan sedikit lah tuning suspensinya dan part suspensinya antara GR86 dan juga Subaru BRZ. Nah, kalau secara mesin mereka plek-ketiplek sama. Subaru Boxer engine menghasilkan 224 horsepower. Cukup kencang, 0-100 sekitar 6 detikan. Memang bukan yang paling kencang, tapi Subaru BRZ ini bukan mobil untuk kencang-kencangan, tapi mobil untuk handling, teman-teman. Nah, makanya nanti kita harus nyobain nih handlingnya kayak gimana. Nah, kelebihan dari Subaru BRZ juga gara-gara mesinnya boxer, dia di bawah, teman-teman. Ya kan, jadi center of gravity-nya rendah. Yang membuat Subaru BRZ ini terkenal banget adalah karena di generasi pertamanya, mobil ini benar-benar handlingnya luar biasa. Banyak orang bilang seperti itu. Tapi mesinnya pelan. Nah, sekarang di generasi kedua, mesinnya udah jauh lebih kencang, tapi handlingnya juga masih sama, teman-teman. Nah, salah satu kelebihan Subaru BRZ menurut gue pribadi adalah ukurannya, teman-teman. Mobil sekarang walaupun sedan 2 pintu itu sudah menjadi mobil yang besar. Ya, mobil yang gede-gede banget. M3, M4 itu gede banget. C Coupe itu gede, ya kan. Nah, Subaru BRZ ini adalah mobil yang ukurannya itu sebenarnya cukup kecil, cukup compact. Mungkin mirip kayak zaman-zamannya BMW E36 gitu. Sedikit lebih besar daripada E30. Tapi menurut gua, justru ukuran yang segitu itu yang membuat mobil ini menjadi enak handlingnya. Karena dia ukurannya tidak besar, tapi juga tidak kekecilan. Ukurannya pas kalau menurut gua. Gua yakin kalian yang sering nyetir mobil sedan coupe juga mungkin akan setuju bahwa yang ukuran-ukuran segini nih itu adalah ukuran yang pas banget. Mobil ini itu benar-benar mobil yang cukup fenomenal pada waktunya. Dan sampai sekarang pun juga mobil yang banyak hobi suka, teman-teman. Bahkan waktu pertama kali diluncurin, mobil ini itu laku banget di Gias tahun lalu. Dan dia juga tersedia dalam manual dan juga otomatis. Nah, sekarang katanya 50-50 nih, ya kan? Penjualan manual dan penjualan otomatis itu sama jumlahnya. Dan dibikin spesial lagi, udah mulai jarang loh mobil yang dijual dengan opsi manual. Dan Subaru BRZ ini menjadi salah satu mobil itu, teman-teman. Jadi kalau kalian kepengen sports coupe gitu ya, yang harganya di bawah 1 miliar, pengen manual, kayaknya mungkin cuma ini doang opsinya. Menarik kan?
kita harus ngomongin soal desain. Nah, BRZ yang lama itu mobil yang ganteng. Banyak orang bilang ganteng, cuma gue personally sebenarnya kurang gitu suka. Tapi di second generasi ini, BRZ dan JR86 itu jauh banget lebih keren. Bener-bener desainnya tuh jauh lebih muscular, lebih cantik gitu ya. Jadi ini sebuah mobil yang dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang ini, itu perubahannya lumayan banget teman-teman. Kalian bisa lihat lah betapa cantiknya mobil satu ini. Ditambah kalau Subaru, kalian bisa dapetin warna biru ini teman-teman. Nah, warna biru ini cuma ada di Subaru nih. Mobil ini itu kalau secara functionality sebenarnya sangat terbatas gitu. Ini 2+2, jadi 2 penumpang di belakang, kesempitan sekali. Dan bagasinya itu hampir kayak ya udahlah gitu. Kecil banget. Dan ban serepnya terekspos. Gua nggak tahu kenapa, mungkin mobilnya saking kecilnya kali, saking lightweightnya nggak ada tempat untuk naruh ban serep, jadi akhirnya ban serepnya menimbul gitu dari dasar. Ya, kalau koper cukup lah, cuman kalian jangan berharap banyak. Seperti yang Aaron bilang, mobil ini menghasilkan 224 horsepower dari 2400 cc. Angkanya 224 semua ya. Ya, mobil ini mesinnya boxer 4 silinder teman-teman. Jadi konfigurasinya agak sedikit beda dengan mesin-mesin lainnya. Dan dia itu rear wheel drive. Makanya kenapa mobil ini tuh spesial banget. Jarang-jarang mobil sports coupe kayak gini yang rear wheel drive di harga segini tuh agak jarang teman-teman. Nah, makanya kenapa mobil ini center of gravity-nya tuh rendah banget, karena ya mesinnya kan boxer di bawah. Dan itu menjadi kelebihan semua mobil Subaru, karena semua mobil Subaru itu mobilnya adalah mesinnya boxer teman-teman. Nah, tapi ini menjadi Subaru yang unik juga karena bisa dibilang ini mungkin salah satu Subaru yang tidak 4-wheel drive di Indonesia. Yang lainnya semuanya all-wheel drive. Nah, mesinnya kalau dilihat secara estetika sih ya sebenarnya sih standar aja gitu ya. Tapi yang mobil ini menurut gua itu harus dirasakan, bukan cuma dilihat. Walaupun dilihat, mobil ini juga emang ganteng banget sih. Sudah ada di dalamnya Subaru BRZ teman-teman. Gimana interiornya? Wah, kalau menurut gua interiornya oke, ya kan? Dia memang bukan yang paling mewah gitu ya. Bahan-bahannya juga bukan yang paling mahal-mahal gitu sih, enggak. Cuma di sini ada Alcantara, sini ada Alcantara. Adalah soft touch di beberapa tempat. Tapi driving position dari Subaru BRZ ini somehow enak banget. Dari posisi kursinya ya, yang pas. Terus dari posisi setirnya yang bener-bener pas, tingginya ya kan, ukuran setirnya, kursinya yang cukup meluk di sini tapi nggak sempit banget. Ini posisi nyetirnya, mobil ini enak banget. Dan beberapa orang pun juga berkatakan bahwa ya BRZ ini posisi nyetirnya tuh luar biasa enak. Jadi dari situ aja emang udah menjadi nilai plus nih. Kalau dari fitur sebenarnya mobil ini nggak banyak-banyak banget gitu ya. Adalah beberapa driving mode, ada sport, ada snow, dan ada track. Tapi basically cuman itu doang. Nggak ada utak-atik lagi ya, nggak ada. Ada eyesight untuk menjadi autonomous driving assistance-nya ada. Dan yang ini adalah versi yang matic-nya. Sebenarnya kalau gua prefer yang manual, cuman kalau mau dipakai harian yang matic-nya juga masih oke. Apakah lebih pelan dari yang manual? Sebenarnya enggak, cuman yang manual emang lebih engaging aja sih kalau buat nyetir. Tapi buat harian matic-nya oke, ada pedal shift-nya juga. Dan ya, mobil ini seperti gue bilang tadi, cukup kencang. Kalau dari layout dashboard-nya, semuanya fungsional banget, ya kan? Gak ada yang aneh-aneh gitu kan. Dan surprisingly untuk mobil sekecil ini, cup holder-nya lumayan banyak. Di pintu ada, di sini ada, di situ ada. Jadi tidak begitu menyusahkan lah mobil ini. Beneran deh, mobil ini selain enak dilihat dari luar, ketika kalian duduk aja, kalian udah tahu kalau mobil ini itu adalah mobil untuk orang yang doyan nyetir. Subaru BRZ nih
emang cocoknya kalian harus bawa sendiri mobilnya. Mobil yang buat nyetir ya, pelan aja mobil ini tuh menurut gue menyenangkan. Walaupun ketika pelan kan nggak bisa ngerasain handlingnya gitu banget ya, cuman kalian itu bisa ngerasa kayak, wah gue nyetir mobil yang proper nih, karena balik lagi sitting positionnya tuh enak banget ya mobil ini. Kalau misalkan buat nyalip-nyalip, mobil ini enak, tenaganya pas banget. Dia nggak kayak mobil yang overpower gitu, nggak, dia hanya pas. Tuh. Buat ganti pakai paddle shiftnya pun juga enak. Mobil ini emang mobil yang didesain buat disetir, ya kan, dan menikmati handling. Nah, Subaru BRZ ini juga ada katanya supercharger kitnya sekitar 100 jutaan lagi. Itu mungkin akan membuat mobil ini lebih kencang lagi. Dan memang mobil Subaru BRZ ini itu kalian beli sebenarnya untuk dijadikan kayak blank canvas gitu. Menurut gue mobil ini standar, oke, cukup gitu ya. Tapi sama Subarunya gitu kayak dibikin mobilnya ini kalau kalian modif akan lebih seru loh gitu. Dan banyak banget parts modifnya. Salah satu kelebihan dari mobil ini emang parts modifnya itu banyak banget. Coilover kalian banyak pilihannya. Supercharger juga ada pilihannya. Ya kan, mau dikasih bucket seat yang lebih bucket lagi juga ada opsinya. Jadi memang kalau kalian mau beli mobil ini, gua saranin dimodif aja. Entah dari mesin, entah dari kaki-kaki, ya. Mobil ini akan jauh lebih keren lagi. Asik loh mobilnya. Wah. Ketika gua ngambil mobil ini kemarin, ekspektasi gue sebenarnya tidak terlalu tinggi sih. Tapi ternyata setelah dipakai beberapa hari, mobilnya menyenangkan. Keren Subaru. Kalau kalian suka nggak sama Subaru BRZ ini? Kalau kalian punya mobil ini ya, kalian pengennya mobilnya diapain? Tulis di kolom komen di bawah. Mimpi modifikasi kalian terhadap Subaru BRZ. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Yang baru ambil jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.